Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi penentuan rute kendaraan atau lebih dikenal dengan singkatan VRV, Vehicle Routing Problem. Jadi teman-teman di sini materi ini merupakan salah satu materi favorit mahasiswa di mana materi ini sering dipakai menjadi topik tugas akhir ataupun kerja praktek dari mahasiswa. Nah, kenapa menjadi materi yang sangat menarik? Karena sebagian besar atau materi ini terlihat di sekitar kita atau terimplementasi di sekitar kita berupa pengiriman produk, pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mempertimbangkan kapasitas dan mempertimbangkan jenis moda yang digunakan. Baik, kita akan bahas sedikit tentang materi ini, kemudian nanti kita akan selesaikan dengan contoh soal, yaitu menggunakan matrix saving. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita akan perdalam dulu sedikit tentang transportasi jarak dekat, yaitu bisa dilakukan dengan atau diselesaikan dengan metode VRP ini. Oke, transportasi jarak dekat di sini saya ilustrasikan dari sebuah pabrik itu suatu kendaraan berangkat ke gudang distributor. Nah, misalnya dari gudang distributor ini dia akan mengirim barang ke gudang peritel, kemudian peritel lagi, lanjut ke peritel lagi, ke peritel lagi. Misalnya ada beberapa peritel yang harus dikirim, kemudian kembali lagi ke gudang distributor. Nah, dari satu rute ini biasanya itu kendaraan itu bergerak, kendaraan ini bergerak berdasarkan kapasitas. Nah, bergerak berdasarkan kapasitas. Misalnya kapasitasnya 2 kuintal misalnya gitu ya. Jadi kendaraan ini akan bergerak mengirim ke sini misalnya kebutuhannya 0,5 kuintal, kemudian ke sini misalnya 0,2 kuintal, kemudian ke sini misalnya 0,7 kuintal gitu ya. Kemudian ke sini misalnya 0,4 misalnya, 0,4 kuintal. Nah, jadi total dari sini 0,5, 0,2, 0,7, sama 0,7, 1,4 ini jadi totalnya 1,8 kuintal. Jadi 1,8 kuintal untuk kebutuhan rute ini dapat dipenuhi berdasarkan kapasitas 2 kuintal oleh si kendaraan yang bergerak atau mengirim suatu barang gitu ya. Nah, transportasi jarak jauh itu bergerak dari pabrik ke distributor, ini merupakan transportasi jarak jauh. Sementara itu, ketika gudang distributor mengirim ke retail-retail, ini disebut dengan transportasi jarak dekat, gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya jika dari pabrik ke distributor itu bisa aja beda negara, gitu ya. Jadi dianggap sebagai transportasi jarak jauh di sini, gitu. Jadi, nah inilah yang perlu diperhatikan bahwa PRV itu hanya bisa digunakan misalnya jika transportasinya itu jarak dekat. Dan kalau jarak jauh sih bisa aja, cuman ada lagi metodenya gitu ya. Itu udah masuk ke bagian logistik dan supply chain gitu ya. Nah, ini transportasi jarak dekatnya kita selesaikan dengan metode PRV. Baik, posisi dalam tingkat perencanaan dari sisi perencanaan di mana di sini misalnya perencanaannya dalam bentuk kajian logistik gitu ya. Nah, dalam kajian logistik ini tingkat perencanaan rute kendaraan itu ada di mana? Rute kendaraan itu ada di tingkat operasional. Nah, tingkat taktis strategis mungkin teman-teman juga pernah melihat bahwa ada segitiga piramida di sini manajemen gitu ya. Di sini bahwa tingkat operasional, kemudian di sini taktis gitu ya. Orang yang merencanakan seperti manajer, supervisor gitu kan. Untuk pelaksanaan di sini operator yang menjalankan. Walaupun memang pelaksanaannya operasional ini berdasarkan dari strategi atau taktikal oleh seorang manajer misalnya. Kemudian diturunkan ke operator untuk dijalankan. Nah, ini adalah pelaksanaannya ada di tingkat paling bawah atau tingkat operasional. Sementara di atas adalah tingkat strategis gitu ya.
atas. Nah, ini dari piramida struktur organisasi dalam sebuah manajemen perusahaan. Nah, jadi ini sebagai bahan atau pengetahuan tambahan bahwa posisi PRV itu ada di tingkat operasional, gitu ya. Oke. Nah, PRV sendiri, penentuan rute kendaraan atau lebih dikenal dengan nanti saya singkat MRK, masalah rute kendaraan gitu ya. Di sini tujuannya adalah untuk penciptaan efisien, di mana kita akan mencari biaya paling minimum dari sebuah transportasi, gitu ya, penciptaan efisien. Yang kedua adalah masalah rute kendaraannya. Di sini yang harus dipenuhi selain menciptakan efisien, kita juga akan menyelesaikan dengan metode atau pendekatan masalah rute kendaraan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah masalah optimasi kombinatorial yang sulit. Nah, ini masalah-masalah ini perlu diperhatikan bahwa terdapat masalah-masalah yang sangat rumit yang dioptimasikan melalui proses penyelesaian masalah jaringan gitu ya, rute kendaraan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk lebih rinci lagi ke masalah rute kendaraan dasar. Nah, di sini konsepnya atau metodenya masalah rute kendaraan di sini atau VRV di sini itu dia terdapat satu depot gitu ya. Terdapat satu depot dan sejumlah pelanggan. Jadi ada satu depot misalnya harus mengirimkan ke beberapa pelanggan. Nah, dari titik depot ini dikirimkannya itu melalui sebuah kendaraan atau beberapa kendaraan. Bahkan kendaraannya juga bisa bermacam-macam. Ada kendaraan kecil, ada kendaraan besar, misalnya dengan kapasitas jelas lebih besar. Kendaraan kecil kapasitasnya misalnya 10 ton, ini 20 ton misalnya. Misal gitu ya. Jadi itu nanti heterogen dari si jenis kendaraannya. Kemudian kalau yang homogen ya homogen mah sama semuanya 10 ton semuanya sama kendaraannya. Nah, itu di lapangan banyak kejadian seperti itu. Ini masalah rute kendaraan dasar di sini kita akan coba memahami secara umum, secara garis besar. Masalah hanya terkait dengan masalah antar delivery problem atau masalah jemput pick up problem saja, tidak keduanya. Jadi tidak dikombinasikan ya. Misalnya hanya pengiriman saja atau hanya penjemputan saja. Kendaraan berpangkalan di depot dengan jumlah tak terbatas. Nah, asumsinya adalah jumlah kendaraannya itu tidak terbatas. Gitu ya. Hingga dan setiap kendaraan adalah homogen misalnya. Walaupun nanti ada yang heterogen gitu ya. Karena ini dasar kita akan bahas yang homogen saja dulu. Yang tadi dibilang bahwa kalau 10 ton kapasitasnya 10 ton dan sama bentuknya sama, homogen. Tiap pelanggan memiliki kuantitas permintaan antar untuk masalah antar atau kuantitas permintaan jemput untuk masalah jemput yang diketahui dan kuantitas permintaan tiap pelanggan lebih kecil atau sama dengan kapasitas kendaraan. Tadi saya sudah menerangkan bahwa misalnya A, B, C misalnya di sini kapasitasnya ini 2, ini 3, ini 5 misalnya. Nah, si kendaraan ini misalnya kapasitasnya 4. Nah, ke sini dia nggak akan bisa ngambil atau nggak akan bisa ngantar karena kebutuhannya 5 gitu ya. Nah, jadi kalau kapasitasnya di sini misalnya dirubah jadi 6, nah ini 6 bisa, bahkan ini bisa 1 kali jalan untuk mengirimkan ke A dan B. Karena 2 tambah 3, 5 masih kurang daripada 6. Seperti itu. Tapi ke sini hanya 1 kali. Berarti akan dibutuhkan 2 kendaraan untuk mengirimkan ke sini. Sederhananya gitu. Kemudian yang kelima adalah jarak antar atau tiap titik diketahui dan dianggap simetris. Jadi sama ya, simetris gitu. Jaraknya. Jadi 1 ke 2 akan sama dengan 2 ke 1. Seperti itu. Nah, ini konsep dari masalah rute kendaraan. Selanjutnya,
Struktur masalah optimasinya di sini keputusannya adalah urut-urutan kunjungan tiap kendaraan. Dari depot kemana sih urutannya? Ke A, ke B, ke C, kemudian balik lagi ke depot, atau ke A, ke B, balik lagi ke depot, atau ke C doang balik lagi ke depot. Ya. Kemudian pembatas-pembatasnya ini urut-urut kendaraan berawal dari dan berakhir pada depot. Jadi balik lagi ke depot atau titik nol. Sering juga menyebutkan bahwa itu titik nol gitu ya. Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, rutenya seperti ini. Jadi dari ini ke 1, 1 ke 2, 2 kembali lagi ke depot. 0 ke 3, 3 ke 4, 4 kembali lagi ke depot. Misalnya seperti itu ya. Tiap rute dilayani oleh satu kendaraan. Nah, satu rute ini adalah satu kendaraan. Ya. Tiap titik pelanggan dapat dikunjungi satu kali. Jadi satu ini hanya dikunjungi satu kali, dua ini hanya dikunjungi satu kali. Muatan total tiap kendaraan tidak melebihi kapasitas kendaraan. Jadi kalau dia akan mengirim ke satu dan kedua, kapasitas kendaraannya 2, misalnya 1 dan 2 ini hanya bisa 1 dan 1. Jadi tidak boleh melebihi ini kapasitas kendaraannya gitu ya. Muatan lokal tiap kendaraan tidak melebihi kapasitas kendaraan itu yang tadi. Kemudian ukuran performansinya itu jarak total kendaraan minimum. Jadi nanti dihitung dari 0 ke 1, 2 kilo, 1 ke 2, 1 kilo, 2 ke 0, misalnya 3 kilo. Jadi totalnya 6 km rute satu kendaraan tersebut. Oke, sampai sini cukup dipahami ya untuk struktur masalah optimasi. Oke, selanjutnya, nah masalah optimasi ini yang tadi PRP sederhana ini atau dasar disebutnya bisa diselesaikan dengan metode saving atau lebih dikenal dengan saving matrix gitu ya. Nah, saving matrix di sini itu dikembangkan oleh Clark and Wright pada tahun 1964. Ini merupakan metode heuristik, metode yang tidak menjamin menghasilkan solusi optimal global. Ingat waktu di TSP kita sempat membahas bahwa metode heuristik itu akan menghasilkan optimal lokal gitu ya, hanya akan menghasilkan optimal lokal. Jadi metode saving ini merupakan metode optimal lokal yang bersifat heuristik. Nah, gitu ya. Oke, langkah-langkahnya ini langkah pertama, langkah 0, bentuk solusi awal dengan titik setiap dilayani kendaraan terpisah. Lanjutkan langkah 1, hitung matriks. Nah, ini rumusnya ya. DIJ sama dengan D0I ditambah D0J dikurangi DIJ. Ini bisa jadi S biasanya ya, kalau nggak salah perhitungannya. Jadi ini pakai SIJ. Nah, ini jarak gitu ya, SIJ. Saving matriknya disingkat dengan SIJ-nya. Misalnya contoh, nanti dikasih contoh ya. Langkah 2-nya, pilih I dan J saving matrik terbesar. Titik I dan J terletak pada rute yang berbeda. Titik I dan J merupakan urutan pertama atau terakhir dari rute. Total muatan tidak melebihi kapasitas kendaraan Q. Gabungkan IJ, hapus I0 dan I0J, lanjutkan langkah 3. Ulangi langkah 3 ini jika tidak ada penggabungan yang layak, baru berhenti. Itu ya, urutan-urutannya. Jadi, urutan-urutan tersebut akan lebih terdeskripsi dengan contoh soal. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal di sini ya. Contoh soalnya di sini ada titik depot, titik 0. Kemudian ada tujuannya di sini nih. Misalnya gudang peritel gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap gudang peritel ini punya kebutuhan atau punya permintaan 1, 6, 2, 5, 3, 4, 3, 2, dan 1. Gak tahu ini 1 pak, 1 ton, atau 1 apa, terserah gitu ya. Ini satuan. Kapasitas kendaraannya adalah 12. Boleh 12 kintal, 12 satuan, 12 apapun gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah jarak, matriks jaraknya tadi. Ini D0, ini D0, ini D1, ini D2. Jaraknya gitu ya. Nanti jarak dari 0 ke 0, 0. Jarak dari D1 ke D0 ke 1 adalah 9,4. Jarak dari
0 kedua adalah 9,0 dan seterusnya. Dan ini adalah simetris. Ingat yang tadi simetris gitu ya. Jadi nilai bawah 0 ke 1 9,4 sama dengan 0 ke 1 9,4 ini sama dengan ini 0 ke 2 9,0 sama itu. 9,5 sama dengan 9,5 ini dan seterusnya. Ini simetris gitu ya. Jadi ada juga ketika soal itu muncul hanya ditampilkan atasnya saja atau bawahnya saja karena nilainya sama atau simetris gitu ya. Nilai ini sama dengan nilai ini. Gitu. Jadi ini pun sama nilainya. Ini kalau saya tarik segitiga, nilai ini akan sama dengan nilai ini. Gitu ya. Ini untuk contohnya. Nah, setelah contoh itu kita akan buat solusi awal. Solusi awalnya gimana? Setiap kendaraan itu akan berangkat ke titik pemesanan atau ke titik kirim di sini dari depot akan berangkat kemudian kembali lagi. Berangkat kembali lagi, berangkat kembali lagi, berangkat kembali lagi, berangkat kembali lagi, berangkat kembali lagi. Otomatis solusi awal ini akan menghasilkan nilai misalnya di sini 6 kendaraan yang dibutuhkan. Kenapa? Karena satu kendaraan berangkat ke 1 balik lagi, kedua balik lagi, ketiga balik lagi, keempat balik lagi, kelima balik lagi, keenam balik lagi. Jadi dibutuhkan 6 kendaraan. Seperti itu. Dan setiap kendaraan punya jarak masing-masing gitu ya, jarak-jaraknya. Nah, ini adalah solusi awalnya. Gimana solusi optimalnya? Solusi optimalnya. Nah, solusi optimal kita selesaikan dengan metode saving gitu ya. Nah, metode saving ini kita akan bahas nih. Metode saving. Tadi ini adalah matriks jarak. Jarak antara 0 ke 1, 0 ke 2 ini dibuatkan gitu ya sampai 0 ke 6, 6 ke 1, 6 ke 2 dan kalau digambarkan seperti ini akan sangat banyak sangat rumit jaringannya atau busurnya gitu ya. Nah, jadi digambarkanlah dalam bentuk tabel supaya memudahkan dalam pembacaan. Nah, mana matriks savingnya? Nah, inilah matriks savingnya. Gimana cara ngitung ini semua? Cara ngitung matriks ini saving semua menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini SIJ ya. Maaf tadi bukan DIJ tapi SIJ. SIJ sama dengan D0I ditambah D0J dikurang DIJ. Nah, contohnya ini 1 ke 2 nilainya 9,5. Berarti S12 sama dengan D01 ditambah D02 dikurangi D12. S12 itu berarti D01. D0 ke 1 berapa nilainya? 9,4. 9,4 ditambah D0 kedua. D0 kedua itu 9,0. 9,0 dikurangi D1 kedua. D1 kedua itu adalah 8,9. Dari 1 ke 2, 8,9. Nah, 9,4 ditambah 9, 18,4 dikurangi 8,9 sama dengan 9,5. Jadi nilainya masuk ke matriks saving ini. Terus seperti itu nilainya sampai dapat terisi semua gitu ya. Dan ini nilainya adalah sekali lagi nilainya adalah simetris atau sama. Maaf ini 211 ketulis gitu ya. Nah, jadi ini simetris. Nah, setelah diketahui matriks savingnya, setelah didapat matriks savingnya, langkah selanjutnya tadi apa? Cari nilai matriks terbesar. Nilai matriks terbesar di sini adalah nilai 1, 6. Nih, 1, 6. 1, 6 itu nilainya adalah 14,4. Nilai matriks terbesarnya. Busur 1, 6 dapat digabung. Busur 1 dan 6 ini dapat digabung. Gitu ya.
nilainya 14,4. Tadi pertimbangannya adalah kapasitas. Kapasitasnya berapa? 12. Nah, 1 dan 6. Di sini berdasarkan nilai ini dapat digabung katanya. Berapa total 1 dan 6? Kapasitasnya 7. 7 masih kurang dari 12. Bisa digabung? Bisa. Maka 1 dan 6 ini kita akan coba gabungkan. Hapus busur 01 dan 06. Hapus busur 01 dan 06. Nah, jadi akan seperti ini. Ini dihapus dulu. 1 dan 6 digabungkan. Oke, jelas sampai sini ya. 1 dan 6 digabungkan karena memiliki nilai shaping matrix terbesar. Oke, selanjutnya cari lagi. Ini 1 dan 6 sudah dipilih ya, maka kita akan kasih tanda. Kasih tandanya dengan menggunakan warna merah. Nah, jadi tadi sudah digabung nih. 1 dan 6 dengan total kapasitas 7. Masih bisa? Masih bisa. Kita masih punya kapasitas 5 dari 12 total kapasitasnya. 5 ini nih masih bisa. Nah, sekarang shaping matrix atau nilai matriks terbesar kedua adalah 5 dan 6. 5 dan 6 memiliki nilai 10,2. Berarti 5 dan 6 busurnya dapat digabung. 5 dan 6 ini busurnya dapat digabung. Gitu ya. Dapat digabung di sini. Jadi 165. 165 totalnya 6 tambah 6 tambah 1 tambah 2. 9. Masih bisa? Masih bisa. Masih kurang daripada 12. Itu ya. Maka hapus busur 05 dan 06. Hapus misalnya busurnya. Jadi sekarang ngegabung 0165. Paham ya? Oke. Nah, ini kita kasih tanda karena bisa jadi merah. Nah, seperti ini. Selanjutnya cari lagi matriks terbesar. Matriks terbesarnya ternyata ditemukan dari 1 dan 2, busur 1 dan 2, yaitu nilainya 9,5. 1 dan 2. Ini nih, 1 dan 2. Nilainya 9,5. Busur 1 dan 2 tidak dapat digabung. Kenapa? 6 tambah 1 tambah 2, totalnya 9. Ditambah 5 jadi 14. 14 lebih besar daripada 12. 12 apa tadi? Kapasitas. 12-nya ini adalah kapasitas lebih besar, jadi nggak bisa digabung. Maka ini tidak bisa digabung. Seperti itu ya. Nah, karena muatannya lebih besar daripada kapasitas kendaraan. Lanjut. Ini masih seperti ini. Masih 561 nih. Pokoknya terus lakukan sampai mendekati kapasitasnya 12 satuan tadi. Si kapasitas kendaraannya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang cari lagi setelah 9,5 itu 8,1. Itu antara 3 dan 4. Nah, kalau misalnya ini 3 dan 4 sekarang sudah terpisah dari ini. Maka ini kita tetapkan jadi satu rute yang kurang dari 12 kapasitasnya. Nah, sekarang berarti kalau 3 dan 4 karena tadi masih nyambung ya di sini, masih nyambung berarti masih bisa disambung-sambung. Gitu. Sekarang di sini 3 dan 4 si node-nya ini masih bersambung kalau tadi. Sekarang 3 dan 4 sudah terpisah nih 3 dan 4 dari ini. Gitu ya. 3 dan 4 lihat kapasitasnya 3 4 maaf, 3 ini 4, 4 ini 3. Jadi total sama dengan 7. 7 masih kurang dari 12 satuan. Maka ini bisa digabung. Karena nilai shaping matriksnya paling besar setelah 9,5 ya. Gitu. Jadi ini bisa digabung. Lanjut. Jadi seperti ini. Nah, cari lagi setelah 8,1 itu 7,7. 7,7 ini adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ini bisa digabung. Sekarang kita hitung total dulu. 3 tadi tambah 4 sudah digabung. Totalnya 7. Ditambah 5 sama dengan pas 12. Karena tidak boleh melebihi kapasitas dan ini pas, ini boleh. Berarti satuan angkut di sini sama dengan kapasitas. Pas, ini optimal nih. Jadi ini bisa digabung. Jadi ini dihapus, ini dihapus.
Jadi digabung 4, 3, 3, 4, 2. Ini digabung dari 0 dapatnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian cari lagi 1 dan 5. Masih nilainya shaping matrix paling besar. 1 ke 5 bisa digabung. 1 ke 5 sudah digabung tadi ya. Jadi 0, 1, 6, 5 ini sudah tergabung. Gitu. Maka lanjut lagi 6. Di sini 2 dan 6. 2 dan 6 bisa digabung? Tidak bisa karena 6 sudah punya kapasitas 6, 1, 2, 9. Kemudian ini pun sudah berkapasitas optimal 12. Lanjut cari lagi 5 dan 4. Di sini 5,4, 5 dan 4 sudah tergabung. Kemudian 1 dan 3, 1 dan 3 dari sini ke sini jelas tidak bisa digabung. Ini melebihi kapasitasnya. Kemudian 2 dan 5, 2 dan 5 tidak juga bisa digabung, melebihi kapasitas, 2 ke 5. Kemudian 4 ke 6, 4 ke 6 sama, tidak bisa digabung juga. Kemudian 2 ke 4, 1,0 gitu ya di sini. 2 ke 4 sudah tergabung, ini sudah tergabung di rute kedua. Kemudian 3 ke 6, 3 ke 6 tidak bisa digabung juga ke sana, tidak bisa. 1 ke 4 tidak bisa juga, 1 ke 4 sudah melebihi kapasitas. Dan yang terakhir 3 ke 5. 3 ke 5 juga tidak bisa digabung, kapasitasnya tidak cukup gitu ya, tidak cukup kapasitas. Nah, selesailah sampai sini. Otomatis jika sudah selesai maka kita punya 2 rute nih. 2 rute kendaraan yang terbentuk. Maka ini adalah satu kendaraan, ini satu kendaraan. Jadi akan ada 2 kendaraan kesimpulannya. Nah, solusi rute kendaraannya. Jumlah kendaraan berapa sesuai dengan rute yang terbentuk. Rute yang terbentuk itu adalah 2 rute 0, 1, 1, 6, 6, 5, 5, 0. Ini rute yang pertama. 01, 16, 65, 50. Muatannya 0 ke 1, 6. Ini urutannya nggak apa-apa ya. Misalnya 0 ke 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. Total muatannya 9 kendaraan pertama ini. Jarak totalnya ini 9,4, ini 4,1, 6,7, ini 7,8. Totalinlah semuanya 28,1 misal kilometer. Nah, ini akan kembali lagi, sudah berhenti di sini. Kendaraan kedua akan berangkatnya kemana? 0, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, 4, kembali lagi ke 0. Muatannya 5 tambah 4 tambah 3. 9 tambah 3, 12. Sesuai dengan kapasitas. Ini optimal nih. Kemudian jarak totalnya 0 ke 2 itu 9, ini 10,8, ini 11,4, ini 10. Totalnya 41,2 misal kilometer. Nah, selesailah dengan shaping matrix di sini. Maka selesai pula kesimpulannya, jumlah kendaraan yang dibutuhkannya 2 berdasarkan soal yang sebelumnya ini. Nah, soal ini ya. Nah, soal ini berapa jumlah kendaraan yang dibutuhkan? Jumlah kendaraannya 2. Biasanya pertanyaan soalnya seperti itu. Berapa muatannya yang diangkut dan berapa jarak total yang dilalui oleh kendaraan 1 maupun kendaraan 2. Nah, itu solusi rute kendaraan dasar. Dasar. Artinya apa dasar? Yang tadi mempertimbangkan asumsi-asumsi bahwa kendaraan tersebut setiap rute ini hanya akan dilaksanakan atau dijalankan oleh satu kendaraan. Kemudian kendaraannya bersifat homogen gitu ya. Sementara itu di lapangan nih, di dunia nyata katanya ada jendela waktu. Kalau kalian tahu gitu ya, pengiriman kendaraan itu misalnya mengirimkan itu punya jendela waktu. Gimana?
si depot A misalnya, si depot 0 itu mengirimkan ke A ini baru buka jam 11 sampai jam 13. Inilah jendela waktunya, tempat pengirimannya. Jadi mungkin saja nanti atau mungkin di jalannya bahwa kendaraan besar itu tidak bisa melewati jam sibuk. Misalnya jam 6 sampai jam 8 ini nggak bisa berangkat karena ini orang berangkat kerja. Jadi waktu pengiriman tidak boleh jam segini. Nah, itu jendela. Kemudian kendaraannya heterogen. Ada berbagai jenis kendaraan. Jenis kendaraan. Contoh, galon gitu ya. Mungkin teman-teman juga ngelihat pengiriman galon. Ada dari Subang biasanya tuh ya, pengiriman galon itu. Dan itu mobil-mobilnya itu mobil-mobil gede, mobil-mobil kecil, itu dia punya jenis-jenisnya. Jadi kendaraannya bukan cuma satu jenis saja. Kapasitasnya yang satu ton, misalnya yang 25 ton, yang ketiga bahkan 10 ton. Nah, ini kendaraannya heterogen. Tripnya majemuk, bukan satu rute saja. Jadi ada berbagai rute si kendaraan tersebut. Bisa aja udah dikirim berangkat lagi, bukan kendaraan yang lain yang berangkatnya. Depotnya majemuk, depotnya bukan cuma satu, lebih dari satu si depotnya. Antar dan jemput, tadi kan hanya antar saja atau jemput saja. Sekarang ini ya antar, ngejemput di kedua misalnya. Contohnya depot 1, depot 0, 1, kemudian 2, kemudian 3. Sini ke 1 nih, nganter. Kemudian dari 1 ini ngejemput yang harus dikirim ke 2. Di sini juga nurunin sama naikin, antar jemput gitu ya ke sini. Kemudian dibawa lagi ke sini. Gitu ya. Contohnya ya ada barang retur misalnya, otomatis enggak ada saya cuma nganter doang gitu kan. Enggak gitu, tapi ya sekalian dibawa. Otomatis itu yang harus dipertimbangkan adalah kapasitas. Karena ketika nurunin, naikin lagi jadi berapa nih jumlahnya gitu ya. Ketika nurunin 5 kilogram, naikin 10 kilogram. Kapasitas sementara 12, ya nggak akan cukup. Nah, ini berarti nggak bisa. Berarti harus kayak gimana? Nah, itulah rumitisasi namanya gitu ya. Jadi yang terjemput ini cukup rumit. Dan pengantaran terbagi. Jadi pengantarannya dibagi-bagi seperti itu ya. Pengantarannya dibagi berdasarkan rute-rute atau tempat atau titik tujuan yang dibutuhkan. Nah, itu mungkin ke depannya teman-teman bisa memperdalam ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas juga per jenis asumsinya dihilangkan, otomatis penelitiannya akan semakin rumit. Akan semakin rumit itu akan semakin real. Karena apa? Asumsi dihilangkan. Gitu ya, dikurangi satu persatu. Makanya nanti banyak sekali VRV. Jenisnya adalah jendela waktu. VRV JWKH. Nah, ada singkatannya kayak gini. VRV jendela waktu, kendaraan heterogen, trip majemuk. Wah, ini udah keren nih. TA seperti ini gitu ya misalnya. Atau VRV JW aja, jendela waktu saja. Biasanya kalau pakai bahasa Inggris TW ya, time windows gitu. PRP, TW, KH, TM, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa memperdalam ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga untuk tapping video ini yang membahas tentang jendela waktu kendaraan heterogen. Dan VRP ini dapat diselesaikan dengan Lingo ya, aplikasinya Lingo. Gitu ya. Jadi kalau kalian suka pakai Lingo gitu kan, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan PRP. Mungkin kedepannya juga kita bisa sama-sama bahas gitu ya. Lingo ini bekerja di platform Windows. Kalau yang punya Mac ya tukerin dulu aja lah pemakaiannya gitu ya. Misalnya dengan teman yang punya Windows untuk menjalankan Lingo ini, atau bikin juga Windows di Mac bisa lah. Ya. Nah, jadi sekian dulu pembahasan tentang VRV, kemudian buku-buku yang bisa kalian pakai sebagai referensi, sebagai acuan ini bisa dari Balou tentang bisnis logistik manajemen, kemudian ini ya buku logistik wajib nih, Powershox, Chopra, kemudian tentang supply chain management gitu kan, Coeli tentang transportasi,
dan seterusnya. Itu ya, ini boleh digunakan sebagai referensi, tapi menurut saya Bowersock saja sudah cukup membantu dan ini sudah cukup lengkap gitu ya. Lengkap jika kalian gunakan atau pegang sebagai acuan atau referensi untuk menyelesaikan soal-soal transportasi. Kenapa? Karena transportasi merupakan bagian dari logistik. Transportasi bagian dari logistik, dan logistik ini bagian juga dari supply chain management. Gitu ya. Apa itu PRP? Ya, PRP bagian dari transportasi, otomatis transportasi bagian dari logistik. Otomatis di buku ini ada pembahasan tentang transportasi dan proses penyelesaiannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian pembahasan PRP kali ini. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.